لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah kita bersyukur atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan pada kita semuanya, terutama nikmat Islam dan nikmat iman. Dan pembahasan kita yang akan kita bahas tentang sifat suami dan sifat istri penduduk api neraka, ya kan ya? Tentunya ya akhwat Islam, pernikahan itu bukan hanya sebatas merasakan nikmatnya berhubungan seksual. Tapi pernikahan itu sejatinya adalah bagaimana kita sebagai seorang suami menjadi sebaik-baiknya manusia, dan bagaimana seorang istri menjadi sebaik-baiknya istri. Nabi SAW bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu yaitu yang paling baik untuk istrinya, dan aku yang terbaik untuk istriku. Maka dari itu, akhwat Islam azakumullah wa iyyakum, Allah menjadikan rumah tangga itu adalah tiada lain ya untuk menempa pribadi-pribadi kita sebagai seorang muslim. Karena yang namanya hidup rumah tangga itu pasti tidak lepas dari pernak-pernik, tidak lepas dari berbagai macam problematika. Maka tentu mereka-mereka yang diberikan oleh Allah taufik yang bisa menyelesaikan berbagai macam problematika rumah tangga. Akan tetapi tentu akhwat Islam azakumullah wa iyyakum, yang harus kita sadari bersama bahwa setiap suami maupun istri mempunyai tanggung jawab yang harus dia ketahui. Karena Nabi SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu ra'in, pengurus, dan kalian semuanya akan ditanyai tentang apa yang ia urus. Seorang suami pengurus untuk rumah tangganya, dia akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang istri juga pengurus, dia akan ditanyai tentang tanggung jawabannya. Makanya akhwat Islam, jadilah seorang suami yang bertanggung jawab, dan jadilah seorang istri yang betul-betul bertanggung jawab. Bagaimana caranya supaya kita sebagai seorang suami atau istri betul-betul bertanggung jawab? Tentu yang pertama kita harus menyadari tugas masing-masing kita apa. Yang kedua, penting keikhlasan di dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Ketika seorang suami melaksanakan hak-hak istrinya, berusaha ikhlas mengharapkan wajah Allah. Dia mengharapkan pahala di sisi Allah. Ketika seorang istri melaksanakan hak-hak suaminya, ia ikhlas berusaha semaksimal mungkin hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala semata. Memang tidak mudah. Semua itu butuh kepada kesabaran. Makanya ya akhi, pemberian yang Allah berikan kepada seseorang yang terbaik itu apa? Kesabaran. Kata Rasulullah SAW, wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr. Tidaklah seseorang diberikan oleh Allah sebuah pemberian yang lebih baik dan lebih luas dari kesabaran. Jadi suami harus sabar, jadi istri juga harus sabar.
dalam semuanya itu dalam rangka melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka dari itu ya akhi, azakumullah wa iyyakum, ketika seorang suami dan istri sudah paham dan sudah sadar tentang tanggung jawab masing-masing, yang harus ia bekali diri ya baik suami maupun istri adalah takwa. Apa itu? Takwa. Tidak mungkin, Pak, menjadi suami yang terbaik bila tidak ada takwa di hati. Dan tidak mungkin menjadi istri yang terbaik bila tidak ada takwa di hati. Takwa lah yang memberikan kepada kita kekuatan dahsyat ya untuk senantiasa menjalankan tugas kita masing-masing. Lalu siapa sih suami atau istri yang merupakan sifat-sifat suami istri penduduk api neraka? Ini penting untuk kita pahami. Jangan sampai kita menjadi suami yang ternyata malah memasukkan kita ke dalam api neraka. Kita akan mulai dari suami dulu. Bagaimana sifat suami yang subhanallah terancam masuk neraka? Yang pertama kata Rasulullah, suami yang dayyuth. Tahu nggak dayyuth? Tidak. Iya. Tes. Ini jelas nggak? Jelas suaranya? Jelas. Suami yang dayyuth. Karena Rasulullah SAW mengatakan salah satu la yadkhulul jannah. Ada 3 orang yang tidak masuk surga. Yang diantaranya seorang suami yang dayyuth. Siapa yang dayyuth? Itu suami yang membiarkan keluarganya, anak dan istrinya memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Istrinya kelayaban, nggak pakai jilbab, auratnya terbuka, gak cemburu. Anak wanitanya pergi sama laki-laki entah kemana, dua-duaan, gak cemburu. Ini berarti, Pak, suami yang tidak punya tanggung jawab. Berarti ini seorang suami yang tidak berpikir bagaimana dia memperbaiki anak dan istrinya. Maka yang seperti ini kata Rasulullah SAW terancam tidak masuk surga. Ya, tidak masuk surga kata Rasulullah dayyuth. Suami yang dayyuth. Kadang Pak, ada jenis suami dia pengen istrinya itu menor di depan orang lain. Ada Pak. Dia kalau pergi ke mall ya, istrinya suruh dandan kok Pak. Mah, yang menor dong. Ya. Pas dia pergi ke mall, bangga istrinya kelihatan cantik. Bangga kalau laki-laki dan yang lain bisa melihat istrinya. Nih istri saya cantik. La ilaha illallah. Ini orang nggak punya rasa cemburu namanya, Pak. Iya. Subhanallah. Sampai ada seorang akhwat mengadu ke saya, Ustaz, saya kalau diajak sama suami itu pasti disuruh pakai apa? Lipstick, disuruh ini. Kalau saya pakai jilbab lebar, dibilangnya Pak, kamu kok kayak Batman sih? Batman kayak Pak. Iya. Malu saya bawa kamu dalam keadaan seperti ini. Jadi rupanya dia malu istrinya itu berhijab. Dia malah bangga kalau istrinya terlihat seksi. Nah ini namanya sifat suami yang dayyuth. Suami yang justru malah merasa senang istrinya dinikmati oleh laki-laki lain. La ilaha illallah. Bapak tahu tidak Pak? Satu-satunya binatang yang membantu laki-laki lain untuk menzinai istrinya binatang apa Pak? Babi. Saya tidak katakan babi ya Pak ya, tapi miriplah dengan sifatnya gitu, nggak punya rasa cemburu. Maka dari itulah ya akhwal Islam ya, seorang suami yang baik cemburu. Kok kamu keluar dalam keadaan pakai lipstick sih?
Emang kenapa, Pi? Ya saya nggak mau kecantikan kamu dinikmati sama laki-laki lain. Saya maunya kecantikanmu hanya untukku saja, Ma. Tidak untuk orang lain. Begitu suami yang baik ya akal Islam, azakumullah ya. Iya. Maka dari itu ya akhi, ini yang pertama. Sifat suami yang kata Rasulullah tidak masuk surga. Siapa itu? Dayyuth. Suami yang dayyuth, tidak punya rasa cemburu. Ya. Akal Islam azakumullah ya. Sifat yang kedua, suami yang terancam masuk ke dalam api neraka ya akal Islam azakumullah ya. Yaitu suami yang lepas dari tanggung jawab. Karena Nabi mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian itu pengurus dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kepengurusannya. Maka seorang suami akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah pada hari kiamat. Bagaimana kamu sebagai seorang suami? Ini suami nggak punya tanggung jawab, Pak. Istrinya dibiarkan, Pak, nyari nafkah sendiri. Ya, Masya Allah. Padahal dalam Islam yang wajib mencari nafkah siapa? Suami. Yang Allah wajibkan untuk mencari nafkah suami. Ingat, wanita itu diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk, bukan dari tulang punggung. Iya. Jadi jangan jadikan wanita tulang punggung. Jadikan dia tulang rusuk yang terlindung. Makanya Allah memerintahkan para wanita untuk tinggal di mana? Di rumah. Allah mengatakan waqarna fi buyutikun wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Wahai para wanita, tinggallah kalian di rumah-rumah kalian dan jangan kalian tabarruj sebagaimana tabarrujnya para wanita jahiliyah yang pertama. Allah menyuruh para wanita tinggal di rumah-rumah mereka. Kenapa? Karena keluarnya wanita fitnahnya besar. Rasulullah SAW mengatakan wanita itu tukbil bi arba wa tudbir bi samaniyah. Ya, datang dengan membawa 4 setan, pergi dengan 8 setan. Ya, fitnahnya besar perempuan itu, Pak. Makanya Allah memerintahkan wanita tinggallah di rumah, laki-laki cari nafkah. Ini enggak kebalikan. Suaminya jadi bapak rumah tangga, sibuk di rumah, ya. Yang dia pikirin cuman burungnya. Maksudnya burung beneran loh, Pak. Jangan negatif pikirannya. Ya. Akhirnya dia nggak mau cari kerja, males cari kerja. Ya. Ini orang nggak punya tanggung jawab ini. Maka dari itulah ya akhwal Islam azakumullah, suami seperti ini terancam masuk neraka. Kenapa? Karena dia lepas dari tanggung jawabnya sebagai seorang suami. Padahal itu diwajibkan oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Iya. Wajib, kata Rasulullah SAW apa? Kafa bil mar'i ithman an yudayya man yaqut. Cukuplah bagi seseorang dosa dia menyia-nyiakan keluarga yang ia tanggung. Iya. Terkadang ada sebagian orang, Pak, sibuk berdakwah sana sini, keluarganya dicuekin. Gak mau cari nafkah buat keluarganya. Katanya buat apa? Saya mau dakwah. Dakwah bukan alasan untuk membiarkan suami istri dan anak tidak diberikan perhatian. Gak boleh. Rasulullah SAW pendakwah bukan? Rasulullah SAW dai tidak, Pak? Mubalik bukan Rasulullah SAW? Iya wallah. Tapi apakah Rasulullah SAW menyia-nyiakan istri-istrinya? Enggak. Justru Rasulullah SAW mengatakan cukuplah bagi seseorang dosa
dia menyia-nyiakan keluarga yang ia tanggung hidupnya itu. Dosa itu ya akal Islam azakumullah. Maka seorang suami harus punya tanggung jawab, Pak. Tanggung jawab dalam masalah harta ini. Tanggung jawab dalam masalah pendidikan. Karena seorang suami harus bisa membimbing istrinya, anaknya ke surga. Harus. Berarti kewajiban suami apa? Nuntut ilmu. Setiap laki-laki, setiap suami wajib nuntut ilmu, Pak. Bagaimana dia akan mengajarkan istrinya? Bagaimana dia akan mengajarkan anaknya kalau ia tidak punya ilmunya, Pak? Banyak suami yang tidak mau menuntut ilmu, Pak. Akhirnya mengajarkan anaknya pun juga tidak sesuai dengan pelajaran-pelajaran yang sesuai syariat, Pak. Anaknya makan pakai tangan kiri, bodoh amat. Anaknya nonton yang enggak-enggak, cuek. Anaknya enggak pernah diajarkan tentang bagaimana berhijab syar'i. Sehingga akhirnya apa? Si anak tumbuh dalam keadaan bodoh, tidak paham. Nanti akan ditanya oleh Allah, siapa? Orang tuanya oleh Allah. Kemana tanggung jawab kamu sebagai seorang suami? Ya, ikhwata Islam azakumullah ya. Maka dari itulah ya akhi, ini sifat yang kedua. Suami yang terancam masuk neraka. Suami yang tidak punya tanggung jawab. Suami yang masa bodoh terhadap istrinya, terhadap anaknya. Ikhwata Islam azakumullah ya. Sifat yang ketiga. Tapi yang ketiga ini khusus kalau punya istri dua lebih, Pak. Jadi yang bapak-bapak yang masih satu kayak saya ini juga kayaknya nggak masuk, insya Allah. Apa itu? Suami yang tidak adil. Karena siapapun lelaki yang menikah 2, 3, 4, Allah wajibkan apa? Adil. Adil dalam apa? Cinta, bukan. Karena adil dalam cinta itu kata Allah nggak mungkin bisa. Allah berfirman, "Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum." Ya, kalian tidak akan bisa berbuat adil di antara para istri-istri walaupun kamu berusaha. Kata para ulama maksudnya, kamu tidak bisa adil dalam masalah cinta dan jima. Ya. Akan tetapi adil yang dimaksud yang pertama pembagian malam. Pembagian apa? Malam. Maaf ya. Banyak ikhwan kita itu kalau nikah lagi diam-diam, nggak mau ketahuan istri pertamanya. Ya enggak? Banyak itu, Pak. Akibatnya apa yang terjadi? Akibatnya sering tidak bisa adil dalam pembagian apa? Malam. Iya. Istri keduanya cuma dikunjungi seminggu sekali, bahkan terkadang sebulan sekali. Itu pun juga petak umpet sama istri pertamanya. Bohong-bohongan lagi, seringnya bohong gitu kan. Jadi kayak meong, Pak. Iya. Ya akhwal Islam, ini nggak benar, Pak. Makanya Rasulullah SAW memang kita pernah mendengar Rasulullah SAW nikahnya diam-diam. Hah? Pernah nggak Rasulullah lakukan itu? Nggak pernah. Memang kita mendengar para sahabat nikahnya diam-diam. Nggak pernah. Kalau antum nikahnya diam-diam, saya jamin antum nggak bakal bisa adil loh, Pak. Iya. Maksud saya, Ustaz, saya nikahnya nggak izin istri dulu. Nanti setelah izin baru minta maaf. Emang sih, Pak, ya. Ada Ustadz ngomong ke saya, Ustadz, minta izin tuh lebih susah daripada minta maaf. Maksudnya apa, Ustadz? Udah nggak usah minta izin, baru nanti minta maaf. Kalau saya orangnya nggak tegaan, Ustadz. Ya kalau nggak tegaan nggak bakal bisa poligami. Ya udah deh, nggak apa-apa, muahid aja, muahid. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum.
pembagian malam. Yang kedua, pembagian dalam nafkah. Harus adil. Ini istri pertamanya rumahnya gedong, istri keduanya ngontrak 3 petak lagi. Iya, ini nggak benar juga, Pak. Maka dari itulah, kalau dia memang tidak punya kemampuan harta, ngapain pengen kawin lagi? Ada Pak, ikhwan Pak, ya, udah yang nyari nafkahnya istrinya, dia nggak nyari nafkah, kawin lagi. Waduh, gimana coba? Sampai istrinya datang ke saya bilang, Ustadz, gimana suami saya ini? Yang nyari nafkah selama ini saya, udah gitu dia kawin lagi. Ya, gimana coba Ustadz? Boleh nggak saya minta cerai? Kata saya, Bu, kalau suami memang tidak bertanggung jawab seperti itu, silahkan ibu minta cerai kalau ibu nggak tahan sama dia. Tapi kalau ibu bersabar itu lebih baik, insya Allah. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Nah, ya akhi, antum-antum yang niat pengen kawin lagi nih ya, jangan lupa kalau mau, oh Pak Ustadz, ini kan sunnah Ustadz. Betul. Tapi kan di antara sunnah pernikahan juga terang-terangan. Kata Rasulullah SAW apa? Perbedaan antara nikah syar'i dengan nikah zina, dorbun bidufuf, memukul rebana. Artinya kata para ulama, diiklankan, bukan sembunyi-sembunyi. Kalau sembunyi-sembunyi bukan nggak sunnah itu Pak, nggak sunnah. Jadi kalau pengen menegakkan sunnah harus sesuai dengan apa? Sunnah. Bapak ini kayaknya mau kawin lagi nih Pak. Ketawanya beda. Iya Pak. Kalau saya mah bukannya takut Pak, kasihan. Beda tipis ya. Iya. Ini yang ketiga, tapi yang ketiga ini buat yang istrinya satu selamat, alhamdulillah. Iya. Sifat yang keempat, akhi, suami yang terancam masuk neraka, yaitu suami yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak mendirikan sholat, enggak puasa Ramadan, dia sering melanggar perintah-perintah Allah. Ya, ada nggak suami macam kayak ginian Pak? Banyak Pak, banyak. Bahkan kalau istrinya pakai jilbab marah. Ya, di Jakarta itu, masya Allah Pak, ada seorang ya akhwat udah mulai ngaji, udah pakai jilbab, tapi dilarang sama suaminya. Dia bingung. Dia nanya ke saya, Ustadz, saya bingung Ustadz, saya mau pakai jilbab nggak boleh sama suami. Mana yang harus saya pilih? Apakah saya memaksiati suami, saya dosa, atau bagaimana? Saya bilang, Bu, siapa yang lebih ibu cintai, Allah dan Rasulnya atau suami ibu? Ya Allah lah saya lebih cinta Ustaz. Ya sudah, pilihlah Allah. Insya Allah mudah-mudahan Allah gantikan dengan yang lebih baik. Kabarnya sih udah dicerai Pak, jadi janda. Ada yang minat nggak? Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Ya, ini suami yang nggak bertakwa kepada Allah ini. Ada suami Pak, masya Allah, dibangunin sama istrinya, Mas, bangun sholat subuh, marah-marah. Iya. Ada suami jenis suami seperti ini, akhwat Islam. Wah, ini mengerikan sekali. Ini malah petaka buat seorang istri ketika memiliki suami yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mau menjalankan perintah Allah, yang tidak mau meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya berbahagialah seorang istri yang ternyata alhamdulillah menjalankan perintah, menjauhi apa? Larangan. Tapi maaf sih,
Terkadang ada model istri yang terlalu berlebihan, Pak. Saya pernah ngisi kajian khusus akhwat. Tahu-tahu ada akhwat nanya, "Ustaz, boleh nggak saya minta cerai sama suami saya?" Sebabnya kenapa, Bu? Dia nggak pernah sholat tahajud, nggak mau baca Quran. Hah? Saya tanya, "Maaf Bu, suami ibu sholat 5 waktu nggak?" "Sholat Ustaz, rajin ke masjid sih." "Ngasih nafkah sama ibu nggak?" "Ngasih." "Terus gara-gara nggak tahajud ibu minta cerai?" La haula wala quwata illa billah. Ini keterlaluan. Ya, gak benar. Sebaliknya, suaminya juga keterlaluan, Pak. Dan ini wallah, ini saya bukan mengada-ngada, Pak, benar. Ya. Ada seorang suami datang, udah tua lah, setua bapak nih. Dia ngadu ke saya, "Ustaz, saya ini kesel banget sama istri saya. Saya tampaknya mau menceraikan dia." "Kenapa, Pak? Apa permasalahan? Boleh saya tahu?" "Gimana? Saya suruh tahajud nggak mau. Saya suruh baca Quran nggak mau." "Lalu Pak, saya mau tanya sama Bapak, boleh?" "Silakan." "Istri Bapak sholat 5 waktu nggak?" "Sholat." "Puasa Ramadan nggak?" "Puasa." "Menaati Bapak nggak dalam perkara yang wajib?" "Taat, alhamdulillah." "Berzina tidak?" "Ya enggak lah Ustaz." Dengerin Pak, Nabi bersabda, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannah min abwabil jannati thamaniyati syi'ti." Apabila seorang wanita sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menaati suaminya, menjaga kehormatannya, akan dikatakan kepada dia, "Silahkan kamu masuk surga dari pintu surga yang mana saja kamu mau." Cuma 4, Pak, Bapak minta 5. Rasulullah mengatakan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kemaluan, menaati suami. Itu sudah ada pada diri istri Bapak. Itu saja sudah memasukkan dia ke surga. Bapak minta lebih. Bapak ini keterlaluan, kata saya. Benar Pak, Masya Allah. Makanya Bapak dan Ibu-ibu sekalian, jangan berlebihan, gulu namanya itu. Kecuali kalau Bapak pengen istrinya tetap tahajud, ya, maka yang seperti ini salah istrinya. Di zaman Rasulullah ada tuh Pak, seorang istri datang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ini kalau puasa pasti dilarang sama suami saya. Kalau saya bangun malam dipukul sama suami saya. Bingung saya gimana?" Ya Rasulullah, dipanggil suaminya, "Kenapa kamu begitu?" Kata suaminya, "Ya Rasulullah, saya ini masih muda ya Rasulullah, syahwat saya masih kuat." Iya. "Kalau istri saya sholat malam, dia panjang banget sholatnya ya Rasulullah. Kalau puasa, saya nggak bisa melampiaskan syahwat saya ya Rasulullah." Maka semenjak itu Rasulullah melarang seorang istri untuk sholat tahajud dan sholat puasa sunnah kecuali dengan izin suaminya, bila suaminya ada di rumah. Nah ini ikhwat Islam, azakumullah. Jadi sifat yang keempat, suami yang tidak bertakwa. Sekarang istri. Siapa istri calon penduduk api neraka? Yang pertama, yaitu istri yang melupakan kebaikan-kebaikan suaminya yang banyak hanya karena kesalahan 1 dan 2. Sebagaimana Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Uritun nar, aku diperlihatkan oleh Allah api neraka. Fa idza aktsaru ahlihan nisa." Ternyata kebanyakan penduduk api neraka itu wanita, kata Rasulullah. Yakfurna, mereka kafir.
Kemudian seorang wanita berkata, "Ya Rasulullah, maksudnya kafir kepada Allah?" Kata Rasulullah, "Bukan. Yakfurnal ashir idza ahsana ahadukum ila ihdahunna ad-dahr, thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qat." Apabila salah seorang dari kalian sudah banyak berbuat baik kepada istri, kemudian gara-gara satu atau dua kesalahan, si istri berkata, "Aku belum pernah melihat kamu berbuat baik sedikit pun juga." Hilang kebaikan-kebaikan suami yang banyak hanya karena kesalahan 1, 2, 3. Maka ini sifat istri penduduk api neraka. Masya Allah. Makanya wahai para istri, kalau kamu melihat suamimu berbuat salah, ingatlah kebaikan-kebaikan dia. Kenapa sih Ustadz dalam hadis itu perempuan bukan laki-laki? Karena laki-laki biasanya lebih dominan akalnya Pak daripada perasaan. Ustadz, kalau ada laki-laki sifatnya kayak gitu gimana tuh? Ada terkadang, maaf ya Pak ya, ada jenis suami kalau istrinya berbuat salah satu kali aja lupa semua kebaikan istrinya. Ini jadi kebalikan. Nih nggak tahu cewek apa cowok ini. Ya. Laki-laki bersifat wanita. Nggak berapa, nggak boleh seperti itu. Makanya Rasulullah bersabda apa? Ya. La yakrahu mu'minun mu'minah fa in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Janganlah seorang mukmin itu suami membenci seorang mukminah yaitu istri. Kalau ia tidak menyukai satu sifat yang ada pada istrinya, ia masih suka sifat yang lainnya. Artinya, kalau kita melihat kekurangan pasangan kita, jangan fokuskan pikiran kita kepada kekurangan itu, tapi fokuskan kepada sifat dia yang kita suka. Oh, saya ini nggak suka istri saya sifatnya begini, tapi saya masih suka sifatnya begini. Siapa sih Pak manusia yang tidak pernah salah? Hah? Siapa sih di antara kita yang tidak punya kekurangan? Hah? Nggak ada. Saya pernah Pak, ada seorang pemuda datang dan berkata, "Ustaz, boleh saya bertanya?" Silakan. Bagaimana caranya ya punya istri seperti Khadijah? Saya bilang, caranya kalau kamu sudah seperti Rasulullah. Ya iyalah, kamu pengen seperti Khadijah, sementara kamu kayak Abu Lahab, gimana? Enak aja ente itu. Nggak bisa ya. Maka dari itu, ya wahai para istri, jangan berharap bahwa suamimu itu akan terus sempurna dan berbuat baik. Dia, lihatlah, suamimu itu bagaikan sebuah pepatah, sepandai-pandainya tupai melompat, jatuh juga. Ya, suamimu itu sama dengan pepatah, tak ada gadi yang tak retak. Dia manusia yang tak lepas dari kekurangan, wahai istri. Kalau kamu melihat kekurangan yang ada pada istrimu, pada suamimu, jangan kamu pikirkan dan fokuskan pada kesalahan dan kekurangan dia. Tapi ingatlah kebaikan-kebaikan dia yang banyak kepada kamu. Iya. Pasti suatu ketika suami akan berbuat salah pada dirimu, wahai istri. Maka dari itulah, wahai istri, hendaklah yang kamu ingat baik-baik sebuah hadis. Suatu ketika ada seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bersabda kepada wanita itu, "Adatu zaujin anti?" Kamu punya suami enggak? Kata wanita ini, "Na'am, punya ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Kaifa anti min?" Bagaimana sikap kamu terhadap suamimu? Kata wanita ini, "La alujuh dan illa ma'ajistu ya Rasulullah."
Aku terus berusaha untuk berbakti kepada suamiku, kecuali yang aku tidak mampu, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, "Unduri aina anti min, fa innama huwa jannatuki aw naruki." Lihatlah oleh kamu di bagaimana kamu di mata suamimu, karena suamimu surgamu atau nerakamu. Ingat baik-baik hadis ini wahai para wanita, bahwa suamimu surgamu atau nerakamu. Surgamu yang akan mengantarkan dirimu ke surga, atau nerakamu yang akan mengantarkan dirimu ke dalam api neraka. Silakan pilih wahai para wanita. Ya. Nah, akhwat Islam azakumullah wa iyyakum. Ini sifat yang pertama, seorang istri yang terancam masuk ke dalam api neraka. Apa itu? Istri yang kufur kepada suami. Gara-gara kesalahan 1-2 dia lupakan banyak kesalahan kebaikan suaminya. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Sifat istri untuk calon baru api neraka yang kedua, itu tadi wanita yang suka mempertontonkan kecantikan tubuhnya. Kata Rasulullah SAW, ada 2 kelompok termasuk penduduk api neraka. Di antaranya sudah saya sebutkan tadi, nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat ruhusuhunna ka'adnibatil bukh. Wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok, dan rambutnya bagaikan punuk-punuk unta. Kata Rasulullah, la yadkhulnal jannah, mereka tidak masuk surga. Wala yajidna rihaha, dan mereka tidak mencium bau surga. Wa inna rihaha latujad ya min masirati kada wa kada. Dan sungguhnya baunya, wanginya api neraka itu tercium dari sekitar segini-segini. Ada satu riwayat 40 tahun. Subhanallah, ikhwata Islam azakumullah. Ini ada jenis wanita senang sekali Pak mempertontonkan kecantikan tubuhnya. Dalam hadis ini kata Rasulullah, wanita itu berpakaian tapi telanjang. Apa maksudnya berpakaian tapi telanjang? Ada 2 makna. Makna yang pertama, tipis sehingga kelihatan dalamannya. Atau yang kedua, kesempitan. Ya, itu kaos adiknya kelas 5 SD dipakai juga itu. Sampai terlihat tonjolan-tonjolannya, bentuknya. Orang nyebutnya sekarang apa katanya? Celana pensil. Mungkin nanti ada celana pulpen. Ikhwata Islam azakumullah ya. Lihat Rasulullah SAW mensifati wanita itu berpakaian tapi telanjang. Gimana kalau ternyata gak pakaian sama sekali? Subhanallah ya akhwat Islam. Mungkin kalau di Samarinda jarang kayak ginian ya. Saya selama di sini jarang gitu, nggak kayak di Jakarta. Pak Jakarta mah, pusing. Saya punya teman itu baru ke Jakarta. Dia bilang, pusing saya di sini. Kenapa? Nunduk melihat paha. Nggak nunduk melihat dada. Merem kelewat. Bingung saya. Emang Masya Allah, fitnahnya luar biasa dahsyat. Masya Allah, kata Islam azakumullah. Ini dia. Wanita-wanita calon penduduk api neraka itu seperti itu ya. Ya, disuruh menutup aurat gak mau. Senangnya mempertontonkan kecantikannya, auratnya, insyaallah diumbar oleh dia. Maka ini sifat yang kedua daripada sifat wanita penduduk api
neraka. Itu wanita yang suka mengumbar syahwat, wanita yang suka mempertontonkan aurat. Iya. Cuma di situ ada sedikit penjelasan ya. Di situ dalam lafaz hadis tersebut, dia tidak masuk surga dan tidak mencium bau surga. Apa maksudnya kekal dalam api neraka? Enggak. Kalau dia wafat di atas keislaman, la ilaha illallah, dia tidak mencium bau, tidak masuk surga, artinya untuk sementara waktu. Dia akan dicuci dulu dalam api neraka, sehingga ketika telah bersih dari dosa-dosanya baru dimasukkan ke dalam surga. Ya. Karena keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, Pak, pelaku dosa besar itu tidak kekal dalam api neraka. Siapapun dia yang wafat di atas la ilaha illallah pasti masuk ke surga, pasti. Suatu ketika dia akan masuk ke dalam surga. Ikhwatul iman, a'azzakumullah wa iyyakum. Sifat yang ketiga daripada wanita-wanita penduduk api neraka, ikhwatul iman, a'azzakumullah wa iyyakum, yaitu wanita-wanita yang mereka itu tidak peduli dengan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Tidak peduli dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi laki-laki disebutkan, dia tidak mau sholat. Ini juga ada jenis wanita seperti itu, Pak. Mau sholatnya malas, mau melaksanakan perintah-perintah Allah juga malas, senangnya melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ada wanita, Masya Allah, Pak, cadaran, Pak, jilbabnya jilbaber, Pak, tau nggak? Jilbab ngelebar gitu, Pak, besar. Tapi lisannya itu, Pak, suka gibah. Kalau kumpul senangnya gibah sana, gibah sini, sampai-sampai ustadznya pun digibahin. Padahal kata Rasulullah SAW, sebutkan dalam hadis, Rasulullah SAW pernah melewati kuburan. Lalu Rasulullah bersabda, sesungguhnya mayat yang ada di kuburan ini sedang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu riwayat 2 kuburan. Adapun yang pertama kata Rasulullah, fakana yamshi bin namimah. Yang pertama diadab gara-gara suka mengadu domba. Dalam lafaz Imam Ahmad dengan lafaz fakana yaktabun nas. Adapun yang pertama dia suka sekali menggibah manusia. Dan sebetulnya namimah dengan gibah itu bedanya dikit. Kenapa? Karena setiap namimah pasti gibah. Setiap yang namimah menggadu domba pasti apa? Gibah, pasti itu. Ini menunjukkan bahwa orang yang menggibah itu terancam diadab dalam kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para wanita janganlah suka sekali untuk membicarakan aib-aib orang lain. Jangan suka gibah. Ingat, wanita-wanita yang suka menggibah itu, ya, yang harus dia ingat baik-baik, belum tentu yang digibah itu lebih baik loh. Kamu yang menggibah lebih baik daripada yang digibah. Makanya Allah mengatakan wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun. Dan janganlah wanita menggibah, memperolok wanita yang lain. Bisa jadi yang diperolok lebih baik daripada yang memperolok. Iya. Nah, hentikan gibah. Ya. Kadang para wanita itu bakal lagi asyik ngobrol. Pertamanya sih muji-muji dulu, Pak. Si fulan Masya Allah ya, orangnya begini, begitu, begini. Tahu-tahu ada yang nyelak tuh, tapi. Wah, kalau udah tapinya tuh bahaya bener. Tapi saya lihat dia begini. Stop. Ya, jangan melanjutkan. Jangan kamu memakan daging saudaramu sendiri.
Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud, suatu ketika Rasulullah SAW berada di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian datanglah istri Nabi yang lain bernama Safiyah bintu Huyai. Dan Safiyah pun minta izin untuk berbicara sebentar karena ada kebutuhan. Rasulullah pun berbicara sebentar dengan Safiyah. Setelah itu Safiyah pergilah. Kemudian setelah Safiyah pergi, Aisyah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hasbuk min Safiyati kada." Wahai Rasulullah, cukup Safiyah bagimu begini. Maksudnya apa? Pendek. Aisyah hanya berisyarat. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Aisyah, laqad qulti bi kalimatin law muzijat bima'il bahr lamazajat. Hai Aisyah, kamu sudah mengucapkan kata-kata, kalaulah ucapanmu itu dicampur dengan air laut, kotor air laut itu. Hanya berisyarat begitu saja, Pak. Rasulullah mengatakan itu sudah berat. Masya Allah. Makanya hati-hati, jangan sampai kita suka gibah. Dan gibah itu tidak khusus untuk perempuan saja, laki-laki pun juga haram ya akal Islam, azakumullah ya. Jangan biasakan gibah. Orang yang lidahnya suka bergibah itu apa? Itu menunjukkan dia tidak takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Ikhwata Islam, azakumullah ya. Kemudian sifat yang keempat, sifat wanita yang terancam masuk api neraka, yaitu wanita yang tidak mau menyambut ajakan suaminya untuk berhubungan badan. Ini wanita-wanita yang dilaknat oleh para malaikat ini, yang Rasulullah SAW sebutkan ya. Apabila seorang suami minta kemudian istrinya enggak mau, la'anat hal malaikah hatta tusbih. Malaikat akan terus melaknat sampai pagi hari. Ya, kecuali kalau si suami itu, si istri itu sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan melayani suaminya. Maka pada waktu itu bayangkan. Makanya ya, Rasulullah SAW mewajibkan seorang istri wajib melayani suaminya. Kalau suaminya minta, segera laksanakan, kata Rasulullah, walaupun dia sedang masak. Lagi masak nih, tahu-tahu suaminya bilang, "Ma, pengen." Tinggalin masakan. Yaudah. Kenapa? Karena suami itu kalau nggak dipenuhi nafsunya, bahaya. Kata Rasulullah SAW, ya kalau kamu melihat seorang wanita, segera dan kamu merasa kagum sama wanita itu, segera datangi istrimu, kata Rasulullah. Karena yang ada pada wanita itu ada pada istrimu juga. Jadi kalau antum lagi jalan di mana di kantor ngeliat perempuan di cantiknya, astagfirullahaladzim, langsung pulang ke rumah, "Ma, pengen." Hilang, Pak, insya Allah. Ya, itu Rasulullah SAW yang mengajar. Makanya seorang istri harus siap melayani apa? Suaminya kapanpun juga. Walaupun kata Rasul dia lagi masak, tinggalin masakannya. Walaupun dia lagi nyuci, tinggalin cuciannya. Walaupun dia lagi nggak mau, harus mau. Iya. Nah ini, maka dari itulah para ibu-ibu perhatikan ini, karena hak suami itu berat loh ibu. Sebutkan dalam riwayat Abu Daud, ada seorang wanita gak mau nikah, sampai bapaknya itu ngadu ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, anakku gak mau nikah." Kemudian Rasulullah memanggil anaknya itu. Kemudian Rasulullah bertanya, "Kenapa kamu tidak mau menikah?" Kata anaknya, "Ya Rasulullah, tolong kabarkanlah kepadaku dahulu, apa hak seorang suami atas seorang istri?" Kata Rasulullah, hak seorang suami atas istrinya, kalau suaminya punya borok dan bernanah, lalu ia jilat itu boroknya yang bernanah, belum melaksanakan haknya. Kata wanita itu, kalau gitu saya nggak bakalan nikah selamanya.
Ya Rasulullah biarkan, karena wanita tidak wajib menikah. Akhwat Islam azakumullah. Maka dari itu ya akhwat Islam azakumullah wa iyyakum. Ya wahai wanita, sadari itu. Iya, kalau suami udah pengen, laksanakan, siap gerak. Iya, gimana caranya? Ikhwatul iman azakumullah wa iyyakum. Sifat yang kelima, wanita yang pergi dari rumah tanpa izin suaminya, apalagi kalau kabur gara-gara ngambek sama suami. Iya. Sebagai disebutkan dalam hadis, ada dua orang yang tidak akan diterima sholat wajib dan sholat sunnahnya. Ada dua orang kata Rasulullah yang tidak akan diterima sholat wajib dan sholat sunnahnya. Yang pertama, hamba sahaya yang lari dari majikannya sampai pulang, dan seorang wanita yang pergi dari suaminya sampai pulang. Selama dia pergi meninggalkan suaminya tanpa izin suami dan tanpa keriduan suami, selama itu juga sholat wajibnya, sholat sunnahnya kata Rasulullah nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai dia pulang. Ini ya, inilah ya akhwat Islam azakumullah wa iyyakum, di antara sifat-sifat suami dan istri yang terancam masuk apa? Ke dalam api neraka. Nah tentunya ya, supaya kita tidak terkena ancaman seperti itu, tentu yang harus kita lakukan apa? Menjauhi hal-hal seperti itu. Kita berusaha bertakwa kepada Allah, Pak. Kita berusaha semaksimal mungkin. Saya harus bisa menjadi seorang suami yang terbaik. Saya harus bisa untuk menjalankan tugas saya sebagai seorang suami. Harus. Kalau Anda pengangguran di PHK, jangan Anda katakan bahwa pekerjaan itu hanya ada di pabrik atau di perusahaan. Kerja nggak apa-apa, silakan. Selama kamu punya dengkul, kamu harus punya tanggung jawab. Walaupun kerja kamu nyari kaleng-kaleng bekas, ya, yang penting tetap bekerja, walaupun nggak punya pekerjaan tetap. Harus. Walaupun kamu harus jadi tukang bakso atau tukang rujak, cari, bismillah, tawakal Allah. Karena ini tanggung jawab seorang suami besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah inilah ya akhwat Islam, semoga yang saya sampaikan bermanfaat, ya, dan semoga kita terhindar dari sifat-sifat seperti itu. Kita menjadi seperti yang Rasul sabdakan, sebaik-baik kamu adalah yang terbaik untuk istrinya. Wallahu a'lam. Kita buka tanya jawab. Ada yang mau bertanya apa enggak? Mudah-mudahan enggak ada. Kalau kemarin di Balikpapan enggak ada pertanyaan, Pak. Alhamdulillah banget. Saya mempunyai anak istri perempuan, anak tiri perempuan, dan ayah kandungnya masih ada. Apakah saya memiliki tanggung jawab terhadap anak tersebut baik di dunia maupun akhirat? Sebesar apa tanggung jawab saya, Ustaz? Kalau memang anak tersebut dibawa oleh istri dan bukan dibawa oleh suaminya, lalu istrinya kamu nikahi, berarti dia sudah menjadi tanggungan kamu. Maka kamulah yang mempunyai tanggung jawab. Karena ketahuilah akhi, seorang wanita itu tidak Allah wajibkan cari nafkah. Yang Allah wajibkan cari nafkah untuk seorang wanita itu bapaknya. Kalau bapaknya nggak ada, kakaknya laki-laki atau adiknya laki-laki, nggak ada pamannya. Itu yang Allah wajibkan untuk mencarikan nafkah untuk para wanita itu. Iya. Adakah amalan atau doa agar istri meninggalkan hobi main piano? Pak,
untuk menyuruh seseorang meninggalkan kebiasaan yang sudah mendarah daging itu nggak mudah. Bapak tahu nggak Pak? Orang-orang Quraisy itu kebiasaan minum arak itu sudah mendarah daging sudah. Apakah Allah mau mengharamkan arak sekaligus Pak? Enggak kan? Enggak. Bertahap. Yang Allah turunkan tentang ayat-ayat surga dan neraka dulu. Aisyah mengatakan dalam sebagian disebutkan dalam riwayat Bukhari, adalah yang pertama kali turun dari Al-Quran tentang surga dan neraka. Kalaulah yang pertama kali turun jangan mencuri, barangkali kami tidak akan meninggalkan pencurian. Kalaulah yang pertama kali turun jangan berzina, mungkin kami tidak akan meninggalkan perzinahan. Kenapa? Akidah belum ada. Rasa cinta kepada Allah belum kokoh. Rasa takut kepada Allah belum muncul. Makanya yang harus kita kuatkan akidahnya dulu. Akidahnya. Coba putar pikiran Anda, bagaimana supaya istri saya kenal sama Allah? Bagaimana supaya istri saya itu bisa mencintai Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini dulu ya. Tempat akidahnya, kuatkan dia. Nanti insya Allah Pak, kalau dia sudah akidahnya sudah mulai kuat, cintanya kepada Allah sudah bersemi di hatinya, rasa takutnya sudah ada di hatinya, insya Allah dia akan tinggalkan Pak. Tinggal bawain dalilnya, dalilnya nggak boleh gini, mudah dia untuk sami'na wa ata'na. Tapi kalau akidah belum ada susah. Makanya lihat Rasulullah SAW selama di kota Mekah berdakwah kepada tauhid, kepada akidah. Hasilnya luar biasa nggak? Setelah ketika Allah perintahkan hijrah. Di kota Madinah ketika para wanita diturunkan ayat hijab, jilbab, nggak perlu nanya, langsung ditarik gorden-gorden mereka, ditutupkan ke kepala-kepala mereka. Coba di zaman sekarang, ya antum bilang ke perempuan yang nggak pakai jilbab, neng pakai jilbab, panas. Kenapa? Akidah belum ada, rasa takut kepada Allah belum muncul. Makanya yang harus kita tanamkan ini dulu nih, akidah dulu, tempat dulu akidahnya. Insya Allah Pak, kalau akidahnya sudah kuat, kokoh, rasa takutnya kepada Allah kuat, mudah dia untuk sami'na wa ata'na insya Allah. Ustadz, mohon nasihatnya kepada istri agar istri tampil lebih cantik di rumah dibanding di luar rumah. Nah, ini kenapa ini perempuan di luar rumah lebih cantik, di dalam rumah aduh baunya bau apa ya, nggak karuan. Hai istri, emangnya kecantikan kamu buat siapa sih? Iya. Coba antum tanya baik-baik kepada istrimu itu. Ma, boleh nggak saya nanya? Apa Ma? Emangnya kecantikan kamu buat siapa sih? Ya buat papa lah. Benar. Iya. Tapi kok kamu di luar lebih cantik daripada di dalam? Iya. Ya masa malu atuh Pak, saya masa keluar dalam keadaan gimana? Ya bukan apa-apa sih Ma, kan dilarang sama Allah. Coba baik-baik Pak ngomongnya yang lembut gitu Pak. Perempuan tuh maunya dilembutin, jangan dikasarin. Karena kata Rasulullah SAW, wanita itu tercipta dari tulang apa? Rusuk. Tulang rusuknya yang mana? Yang paling bengkok, itu yang paling atas. Ya, kata Rasulullah, fa innahunna khuliqna min dhila. Para wanita itu tercipta dari tulang rusuk. Wa inna a'wadi syai'in min adh-dhila a'la. Dan tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling atas. Fa in dhahabta tuqima kasarta. Kalau kamu paksa untuk lurus, patah. Kalau kamu biarkan tetap bengkok. Caranya bagaimana? Fastausu bin nisa'i khairan. Berwasiat baik kepada dia, berlemah lembut kepada dia. Memang sifat tulang begitu Pak.
maaf ya sedikit melenceng. Di Jepang Pak, dan di Amerika sekarang untuk mengobati tulang yang bengkok itu sekarang itu menggunakan apa sih, pegangan yang halus. Ya, itu lama-lama lempeng Pak, bener. Saya punya guru herbal, Abu Muhammad Faris namanya. Beliau mengobati orang yang tulangnya bengkok. Cuma beliau gini-gini kan, setengah jam lurus Pak, demi Allah. Ini sedikit selingan aja. Artinya Rasulullah SAW mengatakan wanita itu tercipta dari tulang apa? Bengkok. Kalau kita kasarin, patah. Kalau kita biarin, bengkok. Caranya gimana? Berbuat baik kepada wanita. Berbuat baik. Perempuan itu kalau terus kita berbuat baik, dia akan berterima, senang sama suaminya. Apapun yang dikatakan oleh suami akan didengar insya Allah. Maka dari itulah ya akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Ya. Nah, sedikit lah. Masa di rumah kamu begini sih dandannya? Yang minor apa mah? Iya. Masa coba bayangkan mah, Papa tiap hari itu keluar kantor ngelihat yang menor-menor di luar mah, nanti kalah loh mah. Iya. Coba baik-baik ngomong sama istri, mudah-mudahan dia mau paham, mau sadar. Iya. Nah ini Pak, kadang kan istri itu di rumah nggak mau dandan, bisa jadi karena suaminya nggak mau perhatian, cuek sama istrinya. Jadinya si istri itu mau dandan pun juga, ngapain suami saya nggak perhatiin saya, kalau saya dandan juga nggak pernah muji. Iya, coba deh. Terkadang ada jenis suami Pak, terlalu banyak permintaan sama istri itu, tapi tidak pernah sekalipun suami memuji istri. Terkadang istri itu butuh pujian Pak. Ya, istri itu butuh belayan antum, kasih sayang antum. Kalau istri merasa diperhatikan, insya Allah dia akan lebih seksi daripada yang di luar. Iya Allah. Iya. Ana tinggal bersama adik kandung lelaki berumur 18 tahun dan kalau istri Ana pergi wudhu, kakinya terlihat oleh adik Ana. Apakah istri Ana berdosa? Kenapa tinggal satu rumah? Nggak bagus seperti ini. Karena istrimu itu bukan mahram dia. Dan Rasulullah bersabda, alhamu al-maut. Adik ipar itu kematian. Maksudnya kematian kenapa? Karena orang tidak sadar, dia anggap remeh. Padahal itu bisa jadi sesuatu yang bisa membuat malapetaka. Maka yang lebih bagus, adik kamu yang laki-laki itu, ya, bagusnya kamu kontrakan aja di rumah sebelah. Ada kontrakan, bukan apa-apa, istriku bukan mahram. Kalau aku pergi, kamu berduaan sama istriku, nggak boleh dalam Islam. Iya, dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya udah, kamu ngontrak aja, mandiri aja kan. Iya. Apabila suami sudah mengingatkan istri memakai hijab, tetapi istri belum mau memakai hijab, apakah suami juga mendapatkan dosa sang istri? Ya enggak sih, karena Allah mengatakan alla taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Tapi ingat, antum dahulu mau kan sama dia, kenapa? Karena sama-sama tidak tahu kan. Setelah antum ngaji, ternyata istri antum belum dapat hidayah. Sekarang antum harus berpikir, gimana caranya istri antum dapat hidayah. Dulu saya dapat hidayah, alhamdulillah, nikmat dari Allah. Sekarang saya berpikir bagaimana istri saya dapat hidayah. Itu yang harus antum pikirkan. Iya.
Siapa yang meriwayatkan hadis dua orang yang tak diterima sholat wajib dan sholat sunnah Imam Ahmad dalam musnadnya, dan disebutkan oleh Syekh Salim dalam kitab beliau Muhbitul A'mal, pembatal amal. Apakah buruk sangka istri atau suami termasuk cemburu yang diridhoi oleh Allah? Buruk sangka ada dua. Ada buruk sangka yang tercela, ada yang buruk sangka yang boleh tidak apa-apa. Buruk sangka yang tercela, seseorang buruk sangka tanpa ada sebab. Tiba-tiba buruk sangka aja, nggak ada sebab, nggak ada apa. Maka seperti ini tercela, itu dari syaitan. Sengaja untuk bagaimana suami dan istri itu cerai dengan menumbuhkan bibit-bibit buruk sangka itu. Yang kedua, buruk sangka yang sifatnya boleh. Apa itu? Seseorang berburuk sangka karena ada sebab yang kuat, sehingga menyebabkan dia buruk sangka. Terkadang Pak, kalau pasangan suami atau istri sering berbohong, ketahuan bohongnya berkali-kali, itu akan menimbulkan buruk sangka, pasti. Seperti ini akan menghilangkan kepercayaan. Antum misalnya sering bohong, mah mau ke kantor, padahal bukan. Ya, mah mau berkah ke pasar, padahal enggak. Istri tahu, saya yakin Pak, istri akan hilang kepercayaan kepada antum. Apapun yang antum akan katakan, istri sudah mungkin sulit untuk mempercayai antum lagi. Ya, husnudzon seperti ini boleh, lumrah. Hal itu ya karena adanya sebab. Yang salah siapa? Suami itu sendiri. Loh Ustaz, kan Rasulullah mengatakan boleh dusta sama istri. Ingat kata para ulama, dusta yang dimaksud dalam hadis itu dusta yang bisa menimbulkan rasa cinta, bukan malah dusta yang menyebabkan suudzon atau hilang kepercayaan. Salah antum dalam memahami hadis itu kalau begitu. Iya, maksudnya dusta gombal gitu Pak. Iya, suaminya, istrinya datang udah masakin, padahal masakannya nggak enak. Antum bilang, ih enak ya mah ya, padahal mah enggak. Boro-boro dah. Dusta, nggak apa-apa. Iya. Yang penting bagaimana menciptakan rasa apa? Cinta antara suami dan istri. Ini tujuan dusta yang dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Ikhwatul Islam, azakumullah. Nah ini. Nah sekarang kalau tiba-tiba suudzon, nggak ada sebab, nggak ada apa, tiba-tiba suudzon, ingat itu dari setan. Ya, haram kita bersuudzon kepada seorang muslim atau muslimah tanpa sebab. Iya. ASWRWB wa ASWRWB. Bapak tahu nggak Pak? As, S-nya 2 itu bahasa Inggris loh Pak. Artinya apa? Pantat. Masa Bapak bilang ke saya as, pantat? Ya saya jawab lagi waas. Ustadz, apakah kesabaran seseorang itu ada batasnya Ustadz dalam menghadapi suatu masalah yang berhubungan ketidakharmonisan dalam rumah tangga? Salah besar kalau ada orang berkata sabar ada batasnya. Salah Pak. Allah memerintahkan sabar dalam Al-Quran, emang ada batasnya? Gak ada. Iya. Sabar itu sampai meninggal dunia. Sampai apa? Sampai meninggal dunia, itu sabar. Kita harus sabar di atas sholat, zakat, puasa, menaati Allah, menjauhi perintah, menjauhi larangannya sampai meninggal dunia. Tapi Ustadz, masalahnya istri saya ini Ustadz, sudah saya nasihatin berkali-kali dengan baik, dengan lembut, dengan berbagai macam cara, tetap aja maksiat. Apa saya harus bersabar terus? Kita katakan tetap kamu harus bersabar di atas ketaatan kepada Allah, tapi sabar kamu beda. Loh kok bisa gitu? Kamu kan tujuannya untuk menaati Allah kan?
Berarti kamu sabar di atas ketaatan kepada Allah. Kalau ternyata kamu punya istri yang malah menyeret kamu kepada maksiat dan menyebabkan kamu tidak sabar di atas ketaatan kepada Allah, ganti. Ya. Karena disebutkan dalam hadis, di antara orang yang tidak diijabah doanya, suami yang punya istri yang akhlaknya buruk tapi tidak diceraikan. Akhlaknya buruk. Iya. Kalau sama laki-laki ngobrol-ngobrol berdua-duaan, pokoknya akhlaknya buruk. Kitanya enggak, cuek aja, enggak mau peduli. Ini bisa-bisa doa kita tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya akal Islam azakumullah ya. Sabar itu tidak harus dengan bersikap diam. Yang jelas sabar itu harus sesuai dengan tuntunan syariat. Antum sabar menghadapi istri, udahlah saya sabar mau dakwahi aja, mudah-mudahan suatu ketika didapat hidayah. Masya Allah, alhamdulillah. Silahkan Anda lakukan itu kalau memang Anda bisa bersabar dan Anda yakin istri Anda bisa berubah dengan berbagai macam cara. Silahkan. Iya. Karena kan disebutkan dalam hadis Nabi Ibrahim suatu ketika mendatangi anaknya Ismail. Kemudian didapati di rumahnya hanya istrinya saja, tidak ada Nabi Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya kepada istrinya, bagaimana hidup kalian? Kata istrinya, kami ini susah banget, payah, ini dan yang lainnya, ngeluh. Akhirnya Nabi Ibrahim berkata, nanti kalau Ismail datang, sampaikan salamku kepadanya dan bilang kepada dia, suruh ganti engsel pintunya itu. Ketika Nabi Ismail datang, istrinya berkata, tadi ada orang mengucapkan salam untukmu dan mengatakan suruh ganti engsel pintu. Kata Nabi Ismail, itu ayahku, dan yang dimaksud dengan engsel pintu ya kamu. Ayahku menyuruhku untuk mencerai kamu. Dicerai sama Nabi Ibrahim. Kawin lagi Nabi Ismail. Kemudian datang Nabi Ibrahim. Bertemu dengan istrinya Nabi Ismail dan Nabi Ismail sedang pergi. Ditanya bagaimana kehidupanmu? Oh, alhamdulillah baik. Ya, kami selalu diberikan oleh Allah kebaikan. Maka Nabi Ibrahim melihat istrinya ini baik akhlaknya, qanaah orangnya. Kata Nabi Ibrahim, ucapkan salam untuk Ismail dan sampaikan kepada dia, pertahankan engsel pintu. Iya. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana nasihat buat ibu-ibu yang suka nonton film India? Akhwat yang suka nonton film Korea, ikhwan yang suka nonton film kartun Naruto. Nih Bu, Pak, dengerin. Emangnya kalau nonton kayak gituan dapat pahala nggak sih? Dapat pahala nggak? Enggak. Kalau habis nonton kayak gituan bertambah ilmunya nggak? Enggak. Nambah imannya nggak? Enggak. Terus nonton gitu ngapain? Ya buat senang-senang aja Ustadz, jogetnya tuh loh Ustadz. La ilaha illallah. Takillah. Apa kamu tidak takut nanti kamu malah yang lebih menyenangi yang seperti itu? Kenapa kamu tidak jadikan Rasulullah sebagai suri tauladan kita? Kenapa kita tidak sibukkan dengan baca Al-Quran, baca hadis? Kalau kamu biasakan nonton kayak gituan, jadi kebiasaan. Kata Syekh Utsaimin, seseorang tuh biasanya meninggal di atas kebiasaannya. Mau nggak kira-kira kamu mati dalam keadaan nonton film India? Kata para ulama, setiap segala sesuatu yang kamu tidak mau mati di atasnya, tinggalkan.
Sekarang tanya, kira-kira kamu mau nggak meninggal dalam keadaan nonton film Korea? Kalau kamu nggak mau, tinggalkanlah kalau begitu. Sifat seorang mukmin apa? Allah mengatakan dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Siapa dia? Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya dan orang-orang yang berpaling dari perkara yang sia-sia. Yang sia-sia saja diperintahkan oleh Allah untuk kita berpaling, apalagi maksiat. Coba akhwat, ibu-ibu, ketika nonton film India, ibu ngelihat nggak cowoknya ganteng-ganteng? Oh, orang India ganteng-ganteng, hidungnya mancung-mancung, dadanya bidang-bidang, berlebat berbulu. Ngelihatnya aja ibu-ibu, wih. Tahu-tahu datang suaminya ngelihat, alah. Setidaknya berkurang itu, ya, bahaya. Maka suami juga jangan biarkan. Mang, kamu nonton apaan? Film India. Rame pak, rame. Rame apaan? Tuh lihat tuh, lebih ganteng dari saya. Ya. Jangan. Nah ini terkadang ya. Jangan ibu-ibu ya, ikhwan sibuk dengan hal-hal yang gak ada manfaatnya kayak gitu. Tuh Al-Quran buat apa sih ada di rumah kamu itu? Memang Al-Quran gak bakal bersaksi di hadapan Allah nanti pada hari kiamat. Bagaimana nanti kalau di hari kiamat Al-Quran akan berbicara dan berkata, ya Allah, dahulu si fulan menjadikan aku sesuatu yang disia-siakan. Bagaimana persaksian Al-Quran nanti Pak terhadap kita? Sementara Rasul bersabda, Al-Quran hujjatun laka aw alaik. Al-Quran akan menjadi hujah yang akan membela kamu atau yang akan menjerumuskan kamu ke dalam api neraka. Iya. Bagaimana caranya ya Ustadz agar istri jadi tambah rajin? Dan apa sih pahala yang tepat jika istri rajin? Rajin apa nih? Ya, rajin maksudnya ya rajin buat beres-beres, rajin ini dan itu. Pak, Ibu, sifat malas itu bukan sifat seorang muslim. Seorang muslim itu harus apa? Semangat hidupnya. Kata Rasulullah, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Semangatlah pada setiap yang bermanfaat untuk hidupmu. Ya. Minta tolong kepada Allah, jangan lemah, jangan malas. Tuh seorang muslim. Istri, kamu nyuci piring pahala loh. Kamu nyuci baju pahala buat kamu. Semua bernilai sedekah. Kamu ngepel pahala buat kamu, sedekah insya Allah. Iya. Kamu menyuapkan makanan ke anak kamu, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sia-siakan pahala itu. Kemalasan gak ada manfaatnya. Gak layak seorang istri untuk malas. Maka dari itu, hai istri, semangatlah kepada setiap yang bermanfaat, insya Allah. Jangan malas-malasan. Demikian pula suami, jangan malas-malasan. Tapi terkadang Pak, ya, Allah ciptakan manusia kan berpasang-pasangan. Istrinya rajin, suaminya malas. Atau kebalikan, suaminya malas, istrinya apa? Suaminya rajin, istrinya malas. Itu suka seperti itu, Pak. Ya. Jarang sekali yang dua-duanya masya Allah giat dan rajin. Ya.
Maka dari itu, kalau kita mendapatkan pada diri kita bahwa kita malas, jangan ridho kita ini malas. Karena malas itu bukan sifat seorang muslim. Sifat muslim yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya, dia harus semangat dalam hidupnya, dalam setiap kebaikan-kebaikan. Harus gitu. Lalu bagaimana caranya Ustadz mengusir kemalasan? Ada beberapa tips. Yang pertama, sholat tahajud. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza nama ahadukum, ya, fa inna syaitan yaqitu ala qafiyati ra'sihi salasa uqad." Apabila salah seorang dari kalian tidur, setan mengikat kepalanya 3 kali ikatan. Setiap ikatannya ada buhulnya. Dan setan akan meniupnya dan berkata, "Nam, alaika lailun tawil." Tidur saja, malam masih panjang. Kalau dia bangun dan berzikir kepada Allah, inhalat uqdah, terlepas satu ikatan. Kalau dia pergi berwudu, kata Rasulullah, terlepas satu ikatan. Kalau dia sholat, terlepas semua ikatan. Fa asbaha nasyitan thayyiban nafs. Maka di waktu pagi dia akan semangat dan jiwanya baik. Wa illa, dan jika ia tidak lakukan itu, asbaha khabithan nafsi kaslan. Di paginya jiwanya buruk, malas. Ternyata sholat malam itu membuat apa? Semangat dalam kebaikan. Ya. Yang kedua, jangan tinggalkan doa pagi petang. Rasulullah SAW mengajarkan doa pagi petang apa? Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khairu ma fi hadzal yawm wa khairu ma ba'da wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'da. Rabbi a'udzu bika minal kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adzabin finnar wa adzabin fil qabr. Di situ ada lafaz Rabbi a'udzu bika minal kasal. Ya Rabb, aku berlindung kepada Engkau dari malas. Wa su'il kibar, dan dari buruknya tua. Itu pikun maksudnya. Oh iya, jangan lupakan nih doa nih. Terus minta kepada Allah supaya kita ini dilindungi dari malas. Yang ketiga, lawan. Kemalasan itu jangan dipelihara. Kalau kita malas, jangan dibiarkan. Lawan, harus berjihad. Kita melawan hawa nafsu kemalasan kita. Ya, paksakan diri kita, Pak, untuk berbuat kebaikan dan beramal kebaikan. Karena kemalasan nggak ada manfaatnya dalam hidup kita, ya akhwat Islam. Azakumullah. Saya sudah siap nikah, Ustaz, tapi belum dapat jodoh, Ustaz. Bagaimana ya Ustaz cara ikhtiar saya agar segera dapat jodoh? Ini ikhwan apa akhwat ya? Bingung saya. Kalau akhwat, cobalah hubungi, ya, barangkali ada channel-channel, ya, misalnya istrinya Ustadz, ini istrinya Ustadz Abdurrahman mungkin, Insya Allah, ya, bisa menghubungi suaminya Ustadz Abdurrahman. Ada nggak ikhwan-ikhwan jomblower nih, ya, bisa dihubungkan, bantulah. Insya Allah membantu perkara ini kebaikan loh. Ya, nggak masalah bikin biro jodoh, tapi betul-betul menjaga amanah. Karena masalahnya Pak, sekarang ini memang sulit sekali. Kalau di Jakarta itu ya ada biro jodoh yang dibikin sama Ustadz Khalid Bahasa Lama itu. Iya. Ada juga ikhwan kita memang Masya Allah kerjaannya ngejodoh-jodohin orang, termasuk saya juga dijodohin sama dia. Saya dapat jodohnya dari dia gitu, dicariin. Iya. Bagus Pak seperti itu, membantu dalam kebaikan. Ta'awun 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam perbuatan kebaikan dan ketakwaan.
Kadang ada ikhwan pengen cari akhwat, tapi caranya gimana? Ya, bingung. Ya, ada akhwat juga begitu. Nah, dengan adanya relasi seperti ini, insya Allah memudahkan. Ya, memudahkan. Gak masalah, bikin aja. Asal harus amanah betul, dan yang megangnya harus bertakwa. Coba kalau nggak takwa nanti akhwatnya, cantik juga nih, dinikmatin sama dia. Bagaimana menasihati agar istri mau berbusana muslimah? Sudah saya katakan tadi, kuatkan dulu akidahnya, kuatkan akidahnya. Apa sebaiknya dilakukan jika sang istri sering mengadu keburukan suami kepada ibu sang suami? Mungkin dengan harapan agar ibu dapat menasihati sang suami. Tetapi hal tersebut menyebabkan hubungan antara sang suami dan ibunya menjadi tidak harmonis. Mohon sarannya untuk semua pihak. Pertama, hendaknya seorang suami berlapang dada untuk menerima kritikan. Janganlah merasa dia angkuh, merasa dirinya seorang suami sehingga dia tidak mau diatur oleh istri. Salah besar seperti itu. Seorang mukmin adalah orang yang sangat berterima kasih kepada setiap orang yang mengingatkan kesalahannya. Siapapun dia, karena yang namanya kita kan Pak, nggak selamat dari kekurangannya nggak. Maka kalau ada orang yang melihat kekurangan kita, berterima kasih dong sama dia, sebagai bahan untuk introspeksi diri. Makanya kata Imam Ad-Dhahabi, kalau kamu ingin mengetahui kesalahan dan kekurangan dirimu, gunakanlah mata musuhmu, karena mata orang yang memusuhimu bisa melihat kekuranganmu. Dengan seperti itu kita bisa memperbaiki diri sendiri. Nah, istri ternyata ngadu terus sama ibunya, karena nggak ada tempat pengaduan. Siapa lagi ya dia harus mengadu? Ya, akhirnya mengadulah kepada mertua. Maka seorang suami ketika dia tahu istrinya mengadu, coba pikirkan baik-baik. Kenapa sih istri saya mengadu sama ibu saya? Mungkin selama ini kamu di hadapan istri bagaikan singa yang terlalu kejam, Mas. Sehingga si istri itu hanya bisa ketakutan saja di hadapanmu. Cobalah kalau kamu singa yang lembut. Suami, istri, seorang istri mungkin tidak akan sungkan untuk mengatakan kepada suaminya, Mas, mohon maaf saya bukan mau menggurui, tolonglah kamu begini-begini. Suami istri yang berani seperti itu bisa bicara dengan baik, itu artinya suami dan istri komunikasinya lancar. Seorang suami betul-betul menempatkan dirinya bukan hanya seorang suami tapi teman sebagai seorang dari istri tersebut. Iya. Tapi ketika si suami menempatkan dirinya bagaikan raja, istri bingung dia harus berbicara kepada siapa. Maka dari itulah introspeksi diri coba. Kenapa kita salah? Bisa jadi kesalahan pada diri kita sendiri juga. Iya. Yang kedua, wahai istri, jangan sedikit-dikit ada permasalahan cerita ke orang lain. Itu bukan sifat seorang istri yang baik. Cobalah berusaha baik-baik, bicarakan sama suami atau pikirkan baik-baik apa yang cara yang terbaik untuk menyelesaikan setiap problematika yang ada pada rumah tangga. Gak baik sebagai seorang istri dikit-dikit cerita. Gak bagus. Kecuali kalau sudah mentok gak ada jalan lain dan harus mencari solusi melalui orang lain, silahkan. Tapi selama masih bisa mencari solusi sendiri dan bisa perbaikilah dahulu tanpa harus cerita ke orang-orang. Iya, karena penting sekali untuk memelihara kehormatan seorang suami. Bagaimana batasan ghibah? Semisal kita membicarakan suatu hal keburukan sifat orang lain untuk dijadikan pelajaran dalam diskusi suami dan istri, nggak boleh. Kecuali kalau tidak menyebutkan nama.
Iya. Tapi kalau nyebutin nama, itu si Anu begini-begini, orangnya begini, tetap nggak boleh. Iya. Kecuali juga kalau yang melakukan kesalahan itu orang yang berbuat dosa itu, Pak, dia lakukan terang-terangan di depan manusia. Maka seperti ini kata Rasulullah, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku dimaafkan kecuali yang terang. Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar menyebutkan ada beberapa jenis ghibah yang boleh. Kenapa? Karena masalahnya jauh lebih besar. Di antaranya siapa? Mutadzalim, yang mengadukan kedzaliman orang lain ke polisi atau ke hakim. Wa muhadzir, yang memperingatkan manusia dari bahaya pemikiran seseorang yang menyesatkan. Kalau kita tahu ini orang pemikiran menyesatkan, ya, dan bukti-buktinya sangat kuat sekali bahwa dia memang pemikirannya sangat sesat, lalu kita bicarakan ke orang, hati-hati si fulan itu ternyata Syiah misalnya, boleh kata para ulama dengan ijma, ya, dalam rangka apa? Tapi buktinya harus kuat, bukan hanya sekedar apa? Tuduhan. Di zaman sekarang ini dikit-dikit tuduhan, nuduh. Awas tuh, Wahabi. Awas tuh. Aduh, jangan segera nuduh gitulah, Pak. Ingat loh, setiap tuduhan kamu itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu tuduh seorang sesat dan ternyata dia tidak sesat di sisi Allah, itu kesesatan balik ke diri kamu. Begitu yang Rasulullah kabarkan. Maka dari itu yang akan Islam azakumullah ya. Nah ini, oleh karena itulah seorang suami, seorang istri jangan biasakan membicarakan kesalahan orang lain dalam rumah tangga. Ya. Jangan. Kalau mau mengambil pelajaran, ambillah dari yang lain dan cara yang lain yang dihalalkan oleh syariat. Bukan dengan cara hal yang sifatnya ghibah seperti itu. Iya. Baiklah, saya kira cukup. Saya sudah jam 9, Pak ya. Sebagian udah pada gini dan ngantuk, ada yang matanya udah 5 dan yang lainnya. Ya, saya tidak ingin mendolimi kalian juga. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah besok subuh masih kita ketemu lagi, insya Allah, dan besok siang. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.